wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik Buya, semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah dari Banten, Buya, ingin bertanya, gimana cara menyikapi suami yang susah untuk disuruh sholat, Buya? Padahal suami bisa dibilang orang ngerti agama atau ustadz atau ahli hikmah. Saya berumah tangga 1 tahun, Buya. Awal-awal nikah dia rajin sekali ibadah, tapi bulan-bulan akhir ini suami gak pernah sholat. Saya sedih lihatnya, Buya. Serasa dunia ini sempit lihat suami seperti itu. Saya udah berusaha nasihatin beliau, tapi tidak didengarkan. Omongan saya seperti omong kosong baginya. Beliau selalu menganggap ilmu saya tidak seberapa dibanding dirinya. Setiap saya menasihatinya gak pernah dia dengar atau lakuin, Buya. Setiap sholat saya nangis mengingat suami saya yang seperti itu. Saya ingin beliau kembali rajin dan semangat ibadah lagi, Buya. Dan terima kasih, Buya, mohon nasihat Buya juga agar bisa jadi pencerahan buat saya. Dan saya juga ingin minta solusi sama Buya. Orang tua saya menginginkan saya cerai sama suami karena suami yang sikapnya kurang hormat terhadap orang tua saya. Saya harus bagaimana, Buya? Sampai suatu hari saya harus operasi, tapi suami belum ada biaya untuk operasi tersebut. Dan saya minta tolong kepada orang tua saya, tapi orang tua saya tidak mau membantu jika saya masih bertahan sama suami saya. Saya dikasih 2 pilihan, kalau saya cerai, semua biaya orang tua saya yang akan menanggung. Tapi jika saya bertahan sama suami, orang tua saya tidak akan mau membantu sama sekali, Buya. Yang pertama adalah masalah sholat. Karena sholat bisa dilakukan kapan saja, waktunya panjang. Dan tidak harus di hadapan Anda. Dan untuk mengukurkan kewajiban dalam madhab kita, Imam Syafi'i khususnya, tidak harus dilakukan dengan sholat berjamaah di masjid. Memang keutamaan. Artinya, mungkin suami Anda sudah melakukan sholat. Sebab bagi seorang muslim mukmin itu, meninggalkan sholat itu adalah berat, dosa gede. Enggak kebayang ibaratnya begitu. Kecuali karena orang bodoh nggak ngerti cara sholatnya, seperti sebagian yang tinggal di pasar. Itu ada orang tidak sholat tapi bukan karena ingin melanggar Allah, cuma nggak ngerti cara sholat yang mudah. Tapi kalau orang niat untuk membangkang meninggalkan sholat, susah sekali. Kecuali memang orang yang dijauhkan rahmatnya dari Allah dan mungkin sudah keluar dari iman, meninggalkan sholat. Kalau ada orang tidak sholat karena ketidakmengertiannya, banyak kita temukan. Dan itu Allah nggak memandang dengan kasih sayang, diampuni karena dia tidak mengerti. Seperti yang pernah kita temui, ada orang di pasar tidak pernah sholat subuh karena berangkatnya sebelum subuh, setelah itu pulangnya adalah waktu duha. Dia tidak pernah sholat karena nggak ngerti caranya. Padahal kalau setelah kita ajari, bisa saja sholat di tempat jualan sayur, dia sholat selesai. Karena tidak tahu saja. Mereka sangat luar biasa istimewa karena tidak mengerti. Tapi kalau di rumah nganggur tidak sholat, aneh sekali. Aneh sekali, dosa gede dan segede-gedenya dosa. Karena sholat mudah, tidak harus memikul beban di pundaknya, tidak harus di atas kepalanya, tidak ada sesuatu yang membebaninya. Baik, nah, jadi mungkin tidak meninggalkan sholat, mungkin sholat jamaah yang maksud Anda. Tapi kalau betul seorang suami tidak melakukan sholat, na'udzubillah, dia melakukan satu kefasikan yang luar biasa, maka langkah pertama utama Anda nggak boleh langsung minta cerai. Akan tapi Anda dengan cara merayu, kalimat yang baik, Anda kirim surat, nasihat yang baik sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah ternyata dengan bahasa lembut pun ternyata malah muncul kesombongannya, ilmuku lebih tinggi dari kamu, maka katakan bahasanya, maka ketahuilah bahwasanya yang pernah berkata begitu adalah iblis. Diingatkan bukan insaf, malah mengandalkan kepandaiannya. Memang jaminan kalau orang alim langsung bisa beramal baik. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya justru hukumannya di neraka lebih gede daripada yang bodoh. Kalau memang ada orang semacam itu, sombong dia, merendahkan orang lain dengan ilmunya, mengatakan ilmumu tidak seberapa dibanding ilmuku. Ya iblis dia, nggak bisa dibenahi yang semacam itu. Kalau orang semacam itu sudah melanggar syariat yang gede, meninggalkan syariat, kemudian setelah itu sombongnya muncul, kapan Anda bisa nasihati? Kalau seandainya dia tahu untuk mohon maaf ya sayangku, mohon maaf, doain ini. Kalau masih begitu ada ketawaduan masih bisa. Sebab kalau orang sombong nggak bisa dinasihati. Semakin dinasihati semakin kurang ajar. Maka untuk apa hidup dengan orang yang semacam itu?
Sama seorang suami punya istri begitu nggak ada. Karena dinasihati nggak bisa. Al-kibru batarul haq, Nabi mengatakan. Kesombongan menjadikan seorang menolak kebenaran yang dikirim kepadanya. Nggak bisa. Sombong. Apalagi ditambahi dengan perilaku yang menyakitkan kepada mertuanya, ya ini orang tua Anda dan sebagainya. Sepertinya orang tua Anda di saat minta pisah itu ada sebab-sebabnya. Jika betul yang Anda omongkan dia memang tidak sholat sesuai dengan pengakuan dia, atau Anda lihat dengan yakin, saya yakin-yakinnya, maka kalau Anda apalagi kemudian juga dengan kesombongannya di saat Anda ingatkan, dengan catatan Anda mengingatkannya dengan cara yang benar dan baik, bukan dengan kesombongan juga. Kalau Anda sudah dengan kelembutan, kasih sayang, Anda ingatkan dengan baik-baik, kok ternyata dianya malah nampakkan kesombongannya, maka ketahuilah, biarkan dia mengambil jalannya. Karena apa? Anda akan hidup dengan iblis kesombongan. Siapapun orang sombong tidak akan indah. Bukan manusianya, tapi kesombongannya. Siapapun orang sombong, karena orang sombong itu cenderung sekali untuk menindas orang lain, merendahkan orang lain, ya kan? Dan seterusnya akan berkembang kejahatannya. Orang sejahat apapun kalau dia tidak sombong akan mudah untuk diselesaikan. Sombong bukan sombong adalah iblis. Sombong diingatkan, mestinya kan makasih istriku. Kalaupun dia belum bisa melakukan salat, makasih atas nasihat. Sombong malah mengatakan ilmuku lebih tinggi dari kamu. Waduh, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Iblis bentuknya manusia. Aku lebih bos dari dia. Tapi ingat, wahai saudariku yang bertanya, Buya tidak tahu hakikatnya kayak apa. Jika betul yang Anda omongkan, ya ini jawabannya. Tapi kalau memang Anda yang salah, urusan Anda dengan Allah. Anda salah bercerita kepada kami. Itu saja insya Allah. Kemudian masalah betul tuntutan orang tua, jika memang betul memenuhi syarat yang menjadikan Anda tidak dosa di saat harus bercerai, misalnya, yaitu tadi suami betul tidak sholat dan sebagainya, kemudian Anda layak minta cerai. Kemudian setelah itu Anda bisa mendapatkan pertolongan dari orang tua Anda, dan itu akan menjadi lebih baik jika seperti itu keadaannya. Allah a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.